Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar rakyat Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul Kode keras KLB Kubu Muldoko ditolak, tetapi markas Rawamangun tetap berbenah. Kalau sekilas kita melihat respon dari pendukung kubu KLB Partai Demokrat atas penolakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hasil usaha mereka, sepertinya ada yang tidak sinkron. Marzuki Ali misalnya hanya merespon sederhana, mengatakan bahwa pihaknya sudah siap kalah. Nanti akan mereka pelajari keputusan dari Kemenkumham tersebut. Begitu juga dengan Saiful Huga, pengacara yang sekaligus pendukung kubu KLB, mengatakan penolakan hasil KLB Deli Serdang tidak menjadi penting bagi mereka. Kalah dan menang dalam tahap itu tidak terlalu berpengaruh. Justru bagi mereka ini hanyalah babak awal dari perjuangan mereka di bawah kepemimpinan Muldoko. Dan yang paling membingungkan sebenarnya seolah tidak berpengaruh dengan hasil keputusan itu. Markas Partai Demokrat kubu KLB di Rawamangun, Jakarta Timur tetap saja terus dikerjakan, dipersolek hingga cantik. Gedung 4 lantai itu tetap saja menunjukkan kesibukan tukang bangunan. Sebagian sibuk mengelas, memasang keramik, dan mengecat bagian dalam dinding yang memang terlihat tidak terurus sebelumnya. Jika kita memahami kekhawatiran dari sebagian pendukung yang tidak ingin pemerintah terus-menerus diseret-seret ke masalah internal partai ini, memang menjadi wajar kalau sebagian besar pendukung KLB justru berharap mereka kalah dalam tahap pengajuan ke Kemenkumham. Kemenkumham yang notabene adalah bagian dari pemerintah akan menjadi riskan bila mengesahkan permintaan dari kubu KLB. Mau dibuat setransparan apapun, tetap saja akan dituduh ikut bermain dalam konflik internal ini. Mereka sadar jika Kemenkumham memenangkan kepengurusan kubu KLB Muldoko akan dicurigai sebagai intervensi pemerintah atas terjungkalnya AHY. Apalagi jelas Muldoko yang didapuk sebagai ketua umum adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Maka pesan Muldoko jauh-jauh hari agar jangan membawa-bawa nama Jokowi dalam hal ini sekarang menjadi sejalan setelah penolakan pengesahan oleh Kemenkumham. Maka dari sini pantas jika kita pahami, kubu KLB merasa justru inilah awal perjuangan mereka sebagai Partai Demokrat dengan kepemimpinan seorang Muldoko yang tidak terafiliasi dengan pemerintah. Dari sikap tenang mereka dan pembangunan markas Rawamangun yang terus digenjot, kami kira ini kode keras bahwa mereka sudah mempersiapkan langkah yang lebih brilian dari sekedar mengajukan pengesahan ke Kemenkumham, bahwa AHY harus digeser dengan proses hukum yang adil dan transparan tanpa melibatkan pemerintah sama sekali. Maka disinilah pentingnya urusan ini akan dibawa ke PT UN. Di sana tidak seperti Kemenkumham yang hanya fokus pada mandat DPD dan DPC. Yang menjadi objek perkara dalam PT UN adalah justru surat keputusan dalam mengesahkan ADART Partai Demokrat tahun 2020. Yang menurut kubu ini ADART tersebut bertentangan dengan undang-undang partai politik. Saiful mengatakan ini sudah jelas ada pelanggaran ADART 2020, tapi kok masih bisa disahkan. Ia mengaku pernah menjadi kuasa hukum pemerintah dalam perkara gugatan Hizbut Tahrir Indonesia di PT UN pada tahun 2017. Ini belum termasuk urusan akta pendirian partai yang diduga mengalami perubahan tanpa melalui aturan yang berlaku, di mana SBY yang sebelumnya diketahui bukan pendiri partai, di perubahan akte pendirian partai malah sudah dianggap pendiri partai. Padahal jelas ada video yang beredar, SBY sendiri sudah mengakui bahwa dia bukan sosok pendiri Partai Demokrat. Jadi apa yang menjadi urgensi? Bagi kubu KLB justru jauh lebih penting dari sekedar mandat DPD dan DPC yang dipermasalahkan oleh Kemenkumham. Mereka justru sedang ingin mengembalikan kondisi partai pada rel sesungguhnya. Partai harus kembali ke ADART yang benar, yang tidak mengalami pengubahan di luar aturan, dan mengembalikan sejarah partai kepada fakta yang sesungguhnya.
Satu hal yang mungkin tetap masih tidak disadari oleh kubu AHY yang sedang euforia kemenangan mereka, bahwa di proses PT UN nanti bisa jadi mereka malah dianggap tidak sah bila kubu KLB bisa membuktikan apa yang selama ini mereka tuduhkan. Maka pada saat itu solusi satu-satunya hanya rekonsiliasi, duduk bareng dua kubu, karena dua-duanya bisa dianggap tidak sah. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau pada ujungnya hanya itu solusinya, kenapa tidak dilakukan mulai sekarang? Karena AHY masih terlalu hijau memetakan masalah partai, belum punya visi jauh ke depan. Bagi dia perjuangan hanya sampai urusan Kemenkumham saja. Padahal bagi orang yang berwawasan luas, dia seharusnya menyadari ancaman ini jauh-jauh hari. Jadi bukan pemecatan kader solusi dari masalah internal, tapi rekonsiliasi lebih awal, merangkul lebih dini, agar semua masih bisa berguna sebagai partai. Jangan sampai pada tahun 2024 hanya menjadi penonton saja dari bangku cadangan. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.